ini juga termasuk ahli waris inti, anak-anak laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat ini itu kedua-duanya tentang laki-laki dan perempuan. Hanya saja yang lebih panjang penjelasannya di situ adalah tentang wanita. Adapun yang laki-laki hanya dikatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Habis itu selesai. Nah, inilah yang disebut dengan asabah. Itu saja. Bagian seperdua, sepertiga tidak disebutkan untuk laki-laki, hanya ada untuk wanita. Kemudian Allah katakan fa in kunna nisaan fawqa thnataini. Walaupun secara tekstual ini bunyi ayatnya, apabila mereka itu adalah para wanita lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua per tiga. Tapi ulama secara sepakat, secara ijma mengatakan maksudnya di sini dua orang atau lebih, dua orang atau lebih. Nah, sehingga eh, ya kata-kata dua di sini juga dianggap jamak di dalam bab faraid. Nah, dengan demikian kita bisa melihat hak waris anak perempuan ini ada tiga. Yang pertama tadi dikatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Inilah bagian asabah. Kemudian dua per tiga jika lebih dari dua orang atau dua orang atau lebih. Kemudian jika hanya satu orang bagiannya hanya setengah. Nah, jika dia hanya anak tunggal itu yang terakhir. Artinya tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan, dan tidak ada syarat-syarat yang lain. Nah, ini kita contohnya kasus pertama, seseorang meninggal dengan ahli waris, suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Suami karena ada anak laki-laki, ada anak perempuan, haknya adalah seperempat. Kemudian seperti ayat ini mengatakan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, artinya yang tersisa. Yang sisanya ini untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Laki-laki dua kali bagian perempuan. Nah, dalam eh, perhitungan metode pembagian sebenarnya bisa kita selesaikan dengan operasi bilangan pecahan biasa, tetapi ulama-ulama faraid biasanya membuat tabel seperti ini karena nanti berkaitan dengan kasus-kasus tertentu, kasus lanjutan ketika ada anak yang masih dalam kandungan atau kasus berlapis, ada yang meninggal sebelum disebut dengan munasakhat, sebelum dibagikan harta warisan ada lagi yang meninggal berikutnya, maka tabel seperti ini nanti diperlukan. Nah, kita lihat di sini yang memiliki warisan tertentu hanya si suami, maka kita lanjut. Oke. Nah, pertama yang dicari disebut bilangan eh, asal masalah. Asal masalah ini merupakan penyebut dari satu per empat ini. Karena yang memiliki fard atau bagian tertentu itu hanya satu orang, maka penyebutnya langsung ditulis di atas, disebut dengan aslul masalah. Kalau lebih dari satu, misalnya di sini ada bagian tertentu jadikan aslul masalah. Nah, bagian suami seperempat dari empat itu tentu adalah satu. Sementara sisanya tiga. Artinya hartanya dibagi empat, satu bagian atau seperempatnya untuk suami, sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Nah, ini nanti pada hasil akhirnya satu bagian untuk suami, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Dan bisa juga dipresentasikan 25% suami, 50% anak laki-laki, dan 25% anak perempuan. Contoh lainnya seperti ini, ada seorang suami meninggal, ahli warisnya istrinya, kemudian anak perempuan dua orang, kemudian paman. Nah, sama seperti tadi, pertama kita ketahui istri tadi sudah kita bahas, karena ada keturunan yang mewarisi, bagian mereka adalah satu per 8. Dua orang anak perempuan atau lebih, dua per 3.
Paman karena dia laki-laki, terhubung kepada si mayit melalui laki-laki, dia menjadi asabah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alhiqul faraidha bi ahliha wa ma baqiya fali aula rajulin dzakarin. Serahkanlah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada yang berhak, kemudian apa yang tersisa berikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Nah, ini bagian yang telah disebutkan 1/8, 2/3, dan yang tersisa berikan kepada kerabat laki-laki terdekat. Yang ada adalah paman, ya. Sementara ayah, saudara laki-laki sudah tidak ada. Pecahan di sini ada dua, 1/8, 1/3. Kita cari asal masalahnya dengan mencari KPK antara uh, 8 dan 3. Sebut aslul masalah, ya. 8 dan 3, KPK-nya kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 20. Kemudian adalah 3. Dan 2/3 dari 24 itu adalah 5. 5 kemudian anak perempuan dapat setengah karena dia sendiri, lalu paman sebagai asobah juga. Asal masalahnya KPK dari 4 dan 2 tentu 4, ya. Nah, di dalam faraid disebut ini tadahul, bilangan yang lebih besar habis dibagi bilangan yang kecil. Kalau begitu keadaannya, langsung bilangan yang besar ini kita jadikan sebagai asal masalah. Suami dapat 1/4, artinya satu bagian. Kemudian anak perempuan dapat setengah, yaitu 2, dan sisanya satu bagian untuk aman perempuan kepada cucu perempuan. Cucu perempuannya. Kita perhatikan. Nah, cucu perempuannya. Pertama kita perhatikan yang dimaksud dengan cucu perempuan di sini adalah anak perempuan dari keturunan laki-laki yang terhubung kepada si mayit. Kita punya anak laki-laki, kemudian anaknya. Bisa dan seterusnya ke bawah dengan si mayit hanya terhubung melalui laki-laki. Nah, Quran itu adalah, kita ini adalah anak-anak Nabi Adam. Nah, ya Bani Adam, Adam. Walaupun antara kita dengan Nabi Adam kita tidak tahu entah sudah berapa ratus atau mungkin sudah ribuan generasi, wallahu alam. Tetapi kita semua disebut tetap sebagai Bani Adam, anak-anak Adam. Di dalam bahasa Arab, anak-anak Adam. Nah, kemudian juga dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seseorang meninggal, meninggalkan istrinya, kemudian anak perempuan satu dan ada cucu perempuan satu, juga ada saudara perempuan, maka cucu diberi oleh Rasulullah SAW 1/6. Nah, nanti ada bagiannya. Kemudian cucu perempuan ini karena dia bukan ahli waris langsung, ada perantara, maka ada ahli waris yang lain yang akan menghalangi mereka jika ahli waris yang lain itu ada.
Yang pertama adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat. Gimana maksudnya? Nanti kita lihat. Kemudian dua orang atau lebih anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih dekat, kecuali jika cucu perempuan yang kita bahas ini memiliki muasib. Hmm. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya juga kita perhatikan. Yap. Nah, tadi ada bahasa wanita kemudian dari hitam ini kita anggap sebagai orang yang janggal. Ini punya punya anak empat orang, laki-laki dua perempuan, anaknya Ahmad Izaki Aisyah yang cucu, maka mereka tidak mendapatkan warisan. Bagaimana mereka dapat warisan kalau pertama kedua orang ini tidak ada? Nah, ini sampai di sini mereka belum dapat warisan juga. Kenapa? Karena ada dua orang anak perempuan. Nah, kalau ada dua orang anak perempuan, mereka tidak dapat warisan. Kecuali bagaimana? Nah, kecuali kalau begini. Pertama, anak perempuan hanya satu, maka Aisyah ini mendapatkan bagian warisannya setengah karena dia sendiri. Kemudian Laila, Hawa, dan Sarah ini mereka bertiga mendapatkan 1/6 berbagi rata. Kenapa demikian? Karena mereka ini sebenarnya di dalam pemakaian bahasa tadi semua disebut sebagai banat atau anak-anak. Jadi ini anak perempuan, ini anak perempuan juga dari si mayit ini. Hanya saja tingkatannya berbeda. Dan bagian anak perempuan yang terbanyak adalah 2/3. Jika lebih dari satu orang, 2/3. Ini lebih dari dua orang atau lebih dari satu orang. Hanya saja yang tiga ini tidak sedekat Aisyah. Aisyah langsung ini ada perantara marka untuk menggenapkan yang setengah ini menjadi 2/3, diberilah mereka ini 1/6. Semua 1/6, bukan masing-masing ya, tapi 1/6 mereka bagi tiga. Nah, ini disebut sudus takmilatat thulutsain. 1/6 menggenapkan yang setengah menjadi 2/3. Nah, adapun dalam kondisi seperti ini, karena Zakia dengan Aisyah ini berdua, tentu kedua-duanya mengambil 2/3. Sudah habis di sini, maka Laila dan Hawa tidak kebagian lagi. Dua per tiga sudah diserahkan kepada anak yang lebih dekat atau ya kepada anak ini atau nanti bahasanya cucu yang lebih dekat. Atau misalnya jika meskipun ada anak perempuan dua orang yang selevel dengan mereka atau bahkan di bawah mereka, maka Laila, Hawa, dan Sarah ini ya berstatusnya dia tidak lagi sebagai sabah bil ghair, menjadi asabah bersama saudaranya atau cucu-cucu laki-laki ini. Nah, ini yang dua inilah yang kita sebut cucu lebih jauh dan ini cucu lebih dekat. Nah, Najwa dan Hind ini dapat warisan jika Sa'ad dan Umar juga tidak ada. Kalau Sa'ad dan Umar ada, maka Najwa dan Hindun ini tidak dapat
warisan karena terhalang oleh cucu yang lebih dekat. Inilah bahasa yang saya sebut tadi, cucu yang lebih dekat, cucu laki-laki yang lebih dekat. Nah, dalam posisi ini Hindun dan Najwa tetap tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena orang ini banyak sekali di atasnya. Ini Najwa dan Hindun tetap belum mendapatkan warisan karena Laila, Hawa, dan Sarah sudah mengambil 2/3. Kalau begini baru Laila dapat setengah, Najwa dan Hindun dapat 1/1/6. Kalau modelnya seperti ini, Laila, Hawa, dan Sarah dapat 2/3, Najwa dan Hindun bersama Ziyad menjadi asabah bil ghair. Begitu kita kembali kepada tadi. Tadi kita lanjut. Bagian hak waris cucu perempuan tadi sudah kita tengok ya. Ada asabah 2/3, 1/2, dan tambah 1/6. Kita perhatikan nomor 1, 2, dan 3 ini mirip dengan bagian anak perempuan. Jadi cucu perempuan ini bagian warisannya seperti anak perempuan plus 1/6 yang di bawah ini. Kita tengok apa aturan-aturannya. Si cucu perempuan menjadi asabah jika dia mewarisi bersama cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki yang menyebabkan dia menjadi asabah itu di dalam ilmu faraid disebut dengan mu'assib. Mu'assib orang yang menjadikan dia sebagai asabah kemudian bergabung bersama dengannya. Bersama cucu laki-laki tentu dengan ketentuan di atas ini tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat. Nah, kalaupun ada anak perempuan, 2 orang atau lebih, tetap saja cucu perempuan ini mendapatkan warisan sebagai asabah jika dia bersama cucu laki-laki. Contohnya seperti ini. Seseorang meninggal dengan ahli waris suami, kemudian anak perempuan, cucu laki-laki. Suami mendapat warisan berapa? Ikhwan dan akhwat, hak suami 1/4. 1/4 ya. Anak perempuan, Sendirian anak perempuan berarti anak perempuan setengah ya. Kemudian cucu perempuan dan cucu laki-laki menjadi asob. asabah. Asabah. Nah, cucu laki-laki kita sebut asabah bin nafs, cucu perempuan asabah bil ghair. Nah, secara apa? Secara prinsip tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka tetap bergabung. Tidak ada masalah mana yang lebih diprioritaskan. Tidak. Mereka bersama-sama mendapatkan bagian yang tersisa dengan ketentuan yang laki-laki memperoleh 2 kali bagian yang perempuan. Seperti yang kita contohkan tadi. Kemudian jika mereka ini 2 orang atau lebih, maka mereka dapat 2/3 dengan syarat tidak ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan tadi menjadi asobah bil ghair. Mau tak mau dia jadi asobah. Nah, kalau yang ada hanya perempuan saja, 2 orang atau lebih, maka mereka itu dapat 2/3. Sama seperti anak perempuan. Ini contoh kasusnya, seseorang suami meninggal dunia, ahli warisnya ada istrinya, kemudian cucu perempuan 2 orang, kemudian paman. Istri memperoleh 1/8.
kemudian cucu perempuan karena mereka berdua 2/3. Nah, sama dengan anak perempuan tadi. Kemudian sisanya untuk paman. Ada sedikit. Ya, cucu tunggal tadi ini contohnya seorang ada suaminya, kemudian cucu perempuan, saudara laki-laki kandung. Suami haknya adalah seperempat karena ada cucu perempuan ini. Kemudian cucu perempuan 1/2 karena dia sendiri. Nah, dan tidak ada anak laki-laki ya. Kemudian juga cucu yang lebih dekat nggak ada. Kemudian dia hanya sendiri juga tidak ada muasibnya. Nah, sisanya untuk saudara laki-laki kandung. Kemudian yang terakhir, bagian untuk cucu perempuan yaitu 1/6. Yaitu menggenapkan yang 1/2 menjadi 2/3. Bersama anak perempuan yang mendapat setengah. Perhatikan, jika anak perempuan mendapat setengah. Nah, artinya jika anak perempuan itu 2 orang atau lebih, maka syaratnya tidak terpenuhi. Syarat tidak, syaratnya tidak terpenuhi. Karena anak perempuan sudah menghabiskan 2/3 yang menjadi hak mereka. Nah, jadi 1/6 ini untuk menggenapkan yang 1/2 menjadi 2/3. Kemudian syarat yang lain adalah tidak ada, maka cucu perempuan ini menjadi asabah bersama dia. Nah, bersama cucu laki-laki tadi, baik cucu laki-laki itu sendiri atau lebih, baik cucu laki-laki itu saudaranya atau sepupunya, atau sepupu cucu perempuan itu. Dan ini contohnya, seseorang meninggal, maaf cucu, ini sepertinya contohnya kurang pas ini. Cucu perempuan mungkin terhapus tadi, saya buat dulu. Anak perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, saudara laki-laki seayah. Cucu perempuan ini bisa 2 orang, 3 orang, atau lebih. Nah, jika mereka lebih dari satu, maka mereka berbagi rata, membagi yang 1/6 itu sejumlah mereka. Nah, ini bagian cucu perempuan. Sampai di sini ada pertanyaan, ikhwan dan akhwat? Kita lanjut ya. Ashabul furud yang berikut adalah ayah. Ya. Ayah, kewarisannya diatur di dalam Al-Quran, dan ayah juga merupakan ahli waris tingkat 1 atau keluarga inti, sehingga tidak ada yang menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahunna fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Bagian yang berkenaan dengan dengan ayah dalam ayat ini tidak sampai selesai, hanya di awal saja. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, bagi ayah dan ibunya masing-masing itu 1/6 bagian. Masing-masing dari ayah dan ibu
disebut bahkan ditegaskan fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu. Ketika atau jika si mayit itu tidak punya anak, tidak punya keturunan dan yang mewarisinya adalah abawahu, kedua orang tuanya. Artinya ayah dan ibu memiliki hak waris. Tetapi kemudian yang diterangkan hanya bagian ibunya, fali ummihi thuluth. Sampai akhir ayat ini tidak dijelaskan berapa bagian si ayah. Maka inilah yang disebut dengan asobah tadi, yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagian warisannya. Walaupun di dalam hal lain, dalam situasi lain, ada sebutannya, ada dijelaskan yaitu seperenam. Tapi dalam kondisi lainnya tidak dijelaskan. Nah, ini sudah saya singgung tadi, tidak ada ahli waris yang menghalangi hak waris ayah, yaitu karena dia terhubung langsung. Yang pertama, 1/6. Yang kedua, beliau mendapat sisa atau disebut dengan asobah tadi. Kemudian sang ayah diberi 1/6 dan bila mana masih ada sisanya, yang tersisa itu kembali diambil oleh ayah atau diberikan kepada si ayah. Seperti di dalam ayat ini, ayah itu dapat 1/6 jika si mayit memiliki anak atau keturunan yang mewarisi. 1, 2, atau berapa saja. Yang penting dia memiliki keturunan, maka si ayah hanya memperoleh 1/6 bagian. Kemudian tersisa ayah menjadi asobah, artinya tidak ada bagian yang ditentukan untuk si ayah. Apa yang ada dia ambil semua. Kalau dia sendiri dia ambil semua. Taib. Nah, kapan itu? Itu di dalam ayat ini dijelaskan fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Ketika si mayit tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka bagi ibunya itu 1/3. Sementara untuk ayahnya tidak dijelaskan, maka itulah yang disebut dengan asobah tadi. Nah, seperti contoh ini, jika seseorang meninggal dengan ahli waris suami dan ayah. Suami dapat 1/2 karena tidak ada keturunan, kemudian sisanya diambil atau diberikan kepada ayah. Karena tidak ada anak atau keturunan yang mewarisi. Nah, sementara pada bagian yang 1/6 ini, istri, anak laki-laki dan ayah. Istri memperoleh 1/8, anak laki-laki diberi anak laki-laki ini nanti menjadi asobah. Nah, kemudian ketika tadi kita jelaskan ya, kalau ada anak perempuan setengah, sementara kalau laki-laki dan perempuan, maka laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kalau laki-laki saja tidak dijelaskan, maka dialah yang menjadi asobah dan ayah menjadi ashabul furud memperoleh 1/6 bagian karena ada anak laki-laki. Nah, adapun 1/6 dan yang tersisa ini, jika si ayah mewarisi bersama keturunan perempuan meninggal dengan ahli waris ada kemudian ayah. Nah, ibu karena si mayit punya anak dia dapat 1/6. Kemudian anak perempuan dalam kasus ini dapat berapa ikhwan akhwat dalam contoh ini? Ada yang bisa jawab? Anak perempuan dalam contoh ini dapat berapa? Perempuan dapat 2/3, Ustaz. Berapa? Dua, Anak perempuan se- satu orang. Ah ya. Seper Satu per dua.
Seperdua ya. Nah, seperdua karena dia sendiri Sendirian. ya. Anak perempuan seperdua. Ayahnya, Dapat coba. karena ada anak, maka ayah dapat seperenam terlebih dahulu. Nah, ayah dapat seperenam. Kemudian Rasulullah menegaskan, berikan bagian-bagian yang telah ditentukan kepada pemiliknya. Maka sudah kita berikan. Ibu kita beri seperenam. Anak perempuan kita beri berapa? Setengah. Ayah kita beri juga seperenam. Nah, itu kalau dihitung masih ada nanti sisanya. Ini satu, ini tiga, ini satu, baru lima. Ada satu bagian lagi yang tersisa. Rasulullah katakan, wama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Nah, setelah diserahkan bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak, yang tersisa berikan kepada, di dalam contoh ini, di dalam aturannya, ini pertama kalau ada anak, anak dahulu keturunan. Kalau tidak, baru pindah kepada ayah. Maka dikembalikanlah kepada ayah atau diberikanlah kepada ayah harta yang tersisa setelah diberikan bagian ibu dan anak perempuan. Ini disebut dengan sudus wal baqi, seperenam dan ditambah sisa harta yang ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang tadi-tadi juga kalau terlalu cepat silahkan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Kita lanjut. Baik, kita lanjutnya. Sekarang hak waris ibu sebagai wa ta'ala untuk ibu. Nah, mungkin ada tambahan sedikit fa in kana lahu ikhwatun fali ummihus sudus. Dan jika si mayit itu memiliki ikhwah sejumlah saudara lebih dari satu, maka ibunya memperoleh seperenam. Nah, kemudian juga seperti halnya ayah, karena ibu tersambung langsung kepada si mayit, maka tidak ada ahli waris lain yang menghalangi ibu untuk mendapatkan warisan. Dan ini juga terbaca dari ayat ini bahwa tidak ada disyaratkan kondisi-kondisi tertentu untuk ibu agar mendapatkan warisan. Artinya apapun kondisinya si ibu harus mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan anaknya. Ini masih ditulis ayah, maaf kita perbaiki sedikit. Ini bagian waris ibu mirip dengan bagian ayah tadi. Bedanya di 1/6, kemudian tidak ada sisa, dan yang terakhir ada sepertiga yang tersisa. Bukan sepertiga tambah sisa, tapi sepertiga dari yang tersisa. Nah, inilah bagian ibu. Ini jelas di dalam Al-Quran, dalam ayat ini dijelaskan. Ada kata-kata thuluth, yaitu sepertiga. Kemudian ada sudus, ya, dua kali. Sudus di sini juga disebutkan sudus di sini. Nah, pertama kita lihat sepertiga. Nah, ibu mendapatkan sepertiga jika tidak ada keturunan yang mewarisi. Jika si mayit tidak memiliki keturunan yang mewarisi. Ini kita dapatkan dari firman Allah, fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu. Dan jika tidak ada bagi si mayit itu seorang anak pun dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya dapat sepertiga. Kemudian ada tambahan fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Dan jika si mayit itu memiliki sejumlah saudara, maka kembali ibunya mendapatkan hanya sepertiga.
1/6. Maka muncullah syarat kedua, tidak ada 2 orang saudara atau lebih. Nah, saudara ini bisa saudara laki-laki, bisa saudara perempuan, bisa saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu, atau gabung ya. Satu kandung, satu lagi saudara seayah. Maka ibu tidak bisa mendapatkan 1/3 bagian. Nah, jadi ini perhatikan beda sedikit dengan yang lain. Maka ibu selain apa tidak ada dikatakan harus tidak ada anak atau keturunan yang mewarisi. Kemudian ibu baru dapat 1/3 juga jika tidak ada 2 orang saudara atau lebih. Saudara di sini bersifat umum atau mutlak, bisa saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu, laki-laki ataupun perempuan. Kalau hanya 1 orang saja, maka itu tidak mempengaruhi, ibu tetap mendapatkan 1/3. Nah, ini misalnya istri, ibu, dan saudara laki-laki kandung. Berapa bagian istri di sini, ikhwan dan akhwat? 1/8. Dalam contoh ini, 1/4. ah, 1/4 ya, karena tidak ada keturunan yang mewarisi. Ibu, 1/3, Ustaz. 3. ibu 1/3. Karena walaupun ada saudara, saudaranya hanya 1 orang. Ya, 1 orang tidak mengurangi hak waris ibu tadi. Baik. Kemudian ibu dapat 1/6 terbaca sekali di dalam ayat ini. Ya, yang pertama, likul ingkana lahu walad ya, jika si mayit punya anak. Kemudian ingkana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, jika si mayit itu memiliki saudara-saudara, atau maksudnya di sini adalah 2 orang atau lebih, maka ibu juga dapat 1/6. Nah, ini jika ada keturunan yang mewarisi atau 2 orang saudara atau lebih. Ini contohnya, ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada cucu perempuan. Nah, berapalah jatah atau hak waris cucu perempuan di sini? Ikhwan dan akhwat, silahkan. Cucu perempuan. Cucu perempuan. Berapa bagiannya? Ada masih ingat? Halo? Gimana? Pas semua atau gimana? Hak waris cucu 1/6, perempuan. Ustaz. 1/6. Seper cucu perempuan. 6. Cucu perempuan. Cucu 1/3. perempuan 1/3. Ah, 1/3. ada yang lain? Ah, Setengah Ustaz, karena dia setengah. sendiri. setengah karena sendiri. Barakallahu fiik. Jadi cucu perempuan di sini dapat setengah karena dia sendiri ya. Memang harus butuh banyak latihan ini. Mungkin mudah-mudahan ini sebagai permulaan saja. Ya, cucu cucu perempuan dapat setengah karena sendiri. Nah, paman ini mendapatkan sisa. Dia laki-laki, dia terhubung kepada si mayit melalui laki-laki, dia disebut dengan asobah. Nah, agak rumit nanti menghafal bagian-bagian ashabul furud ini karena dia apa berpindah-pindah kondisinya. Nah, tapi kita ingat tadi cucu perempuan mirip dengan anak perempuan. Nah, cuma bedanya yang 1/6. Cucu perempuan itu dapat 1/6 kalau ada anak perempuan yang mendapatkan 1/2. Contoh yang kedua, ini ada ibu. Nah, ibu karena di sini ada ibu berapa di sini, akhwat? Berapa hak ibu di sini atau ikhwan? 1/3. 1/3 apa 1/6? Per 3 ada
Sip. Ah, Oh, di sini sorry, seperempat saudara. seibu ya. Jadi walaupun orang ini beda beda status, ini saudara kandung, ini saudari seibu. Ini seibu, ini kandung. Ini laki-laki, ini perempuan. Tetapi itu tetap mempengaruhi kewarisan ibu. Walaupun mereka ini anak-anak ibu ini, tapi keberadaan mereka membuat membuat hak waris ibu ini berkurang. Kayaknya memang anak-anak ini suka menyusahkan ibunya ini. Apalagi kalau lebih dari satu ya. Jadi walaupun mereka ini satu saudara kandung, satu saudara seibu, satu laki-laki, satu perempuan, tetapi itu mempengaruhi hak waris ibu menjadi hanya seperenam. Kemudian ini yang terakhir, sepertiga dari yang tersisa. Bukan dari keseluruhan harta, tapi dari yang tersisa. Nah, ini masalahnya agak khusus. Tidak semua mazhab berpandangan seperti ini. Eh, Kasus ini atau masalah ini di dalam ilmu faraid disebut dengan masalah Umariyataini. Umariyatain berasal dari kata Umar, yaitu dua persoalan yang merupakan fatwa dari Umar bin Khattab. Artinya sebelum Umar bin Khattab memfatwakan seperti fatwa ini, cara penyelesaiannya berbeda. Umariyatain, ada ya dan nun di ada ya dan nun di belakang itu menunjukkan dua ya. Umariyatain atau dua kasus yang merupakan fatwa dari Umar bin Khattab. Sebentar, ini baterainya. Ini kasusnya di mana seseorang meninggal dengan ahli waris istri, ibu, dan ayah. Di mana seharusnya dalam contoh ini istri berapa bagiannya? Ikhwan dan akhwat? Seperempat. Seperempat ya, seperempat. Ayah, Seperenam. hai, ayah. Eh, Berapa bagian ayah? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak in kana lahu walad fa illam yakun, kemudian fa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Berapa untuk ayah? Tulus sepertiga, Ustaz. Sisanya. Ayah fali ummihi thuluth. Untuk ibu sepertiga. Untuk ayah Sisa. ada dibaca. Faraid. Berarti untuk ayah sisa karena tidak disebutkan. Yang sepertiga itu hanya bagian dari untuk ibu saja. Untuk ayah tidak ada sepertiga. Jadi ayah dapat sisa. Nah, untuk ibu karena tidak ada anak, juga tidak ada saudara, seharusnya sepertiga. Nah, tadinya seperti itu di zaman sebelum zaman Umar bin Khattab, begitu difatwakan atau begitu yang dilaksanakan. Atau barangkali entah sudah ada terjadi kasus seperti itu atau tidak, tetapi di zaman Umar bin Khattab, jika kita hitung kondisinya seperti ini, istri dapat 1/4, kemudian ibu dapat 1/3, kemudian sisanya untuk ayah. Nah, kemudian di kasus yang kedua ini, suami dapat setengah karena tidak ada keturunan, ibu 1/3, sisanya untuk ayah. Berarti KPK-nya di sini 6, untuk suami itu sudah 3, ibu 2, tinggal 1 untuk ayah. Maka ayah protes. Waktu itu datang kepada Umar bin Khattab, ini bagaimana mungkin? Kenapa saya sebagai suaminya, saya laki-laki, bagian saya lebih sedikit daripada istri. Nah, dalam kondisi normal, apabila yang tersisa itu adalah ibu dan ayah, ibu sepertiga, sisanya untuk ayah. Tentu sisanya 2/3. Jumpalah dia lidzakari mithlu hadzil unsaya ini. Tapi dalam kondisi seperti ini jadinya kebalikan. Suami setengah, ibu
1/3. Nah, kemudian ayah jadinya yang tersisa menjadi 1/6. Nah, atau suami 3, ibu 2, dan ayah jadi 1. Kemudian persoalan ini disampaikan kepada Umar, lalu Umar mencoba untuk berdiskusi dengan bersangkutan. Akhirnya dengan memperhatikan bagian-bagian yang lain, ketika ini satu level setara, diperhatikan kalau anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki 2 kali perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, maka laki-laki 2 kali perempuan, suami dan istri, suami 2 kali bagian istri. Nah, seharusnya ayah dan ibu juga seperti itu, selalu dipakai 2 kali bagian perempuan. Dan itu juga nampak ketika ahli warisnya hanya ibu dan ayah, tidak ada suami. Ibu dan ayah, ibu 1/3, ayah sisanya, yaitu 2/3. Maka seharusnya kondisi ini tetap dipertahankan. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab, bagaimana jalan keluar dari beliau agar prinsip tadi terpenuhi, kemudian juga tak lari dari kaidah dari ayat ini, maka beliau katakan suami diberi dahulu bagiannya setengah, lalu yang sisa, yang tersisa itu dibagi 3. Jadi ibu memperoleh 1/3 juga, tapi bukan 1/3 dari keseluruhan harta. Jadi kata-kata 1/3 tetap dipertahankan. Nah, itulah istihad Umar bin Khattab. Diberikan terlebih dahulu hak setengah, kemudian yang tersisa itu diberikan 1/3-nya kepada ibu, lalu sisanya untuk ayah. Maka kembali bagian ayah 2 kali bagian ibu. Begitu juga di sini. Contoh yang sebelumnya, istri terlebih dahulu diberikan kepadanya 1/4 bagian dari harta warisan itu. Lalu bagian yang tersisa yaitu 3/4, sepertiganya 1 untuk ibu, dan ini adalah hanya. Tidak semua mazhab dengan pendapat Umar ini, tetapi umumnya inilah yang dipakai. Artinya jumhur sependapat dengan Umar bin Khattab, tapi ada sebahagian mazhab yang tetap mempertahankan apa yang dipahami sebelumnya. Ini tentang hak waris ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut. Lanjut ya. Kemudian ahli waris berikutnya yaitu kakek ya. Kakek, berapa warisan beliau? Kakek ini adalah penyambung atau ganti dari ayah, maka dalam banyak hal atau sebagian besar persoalan beliau eh, mengambil atau hukumnya sama dengan hukum kewarisan kewarisan ayah. Nah, jadi kakek ini mendapatkan warisan dikiaskan kepada ayah juga berdasarkan bahwa di dalam eh, pemakaian bahasa Arab, kata ayah itu sesungguhnya tidak hanya digunakan untuk ayah yang menurunkan langsung kita, tetapi juga di atas-atasnya disebut juga dengan ayah. Bahkan Nabi Adam itu di dalam bahasa Arab tidak disebut dengan Jaddul Bashar, bukan kakek moyang manusia, tapi Abul Bashar, ayah manusia. Ab itu artinya ayah. Nabi Adam disebut Abul Bashar, yaitu ayah seluruh manusia. Maka dari itu kakek dalam beberapa hal nanti. Nah, itu yang menjadi landasan hukum kakek mendapatkan warisan di dalam syariat Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan al-hiqul fara'idha bi ahliha wa ma baqiya fali aula rajulin dzakarin. Serahkan bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ashabul furud, kemudian yang tersisa berikan itu kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Ini bagian tidak hanya kakek tetapi seluruh asabah bin nafs.
Nah, karena kakek tidak terhubung langsung dengan si mayit tetapi melalui perantara, maka keberadaan perantara itu menghalangi warisan si kakek. Jika ayah ada, maka kakek tidak mendapatkan warisan. Nah, kakek mendapatkan warisan jika tidak ada ayah, juga tidak ada kakek yang lebih dekat. Nah, juga ketika tidak ada kakek yang lebih dekat. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan, kakek mendapatkan warisan jika tidak ada ayah dan tidak ada kakek yang lebih dekat. Jadi kakek ini walaupun misalnya kita dalam bahasa Indonesia membedakan ada kakek, kemudian kakek buyut, ada kakek apalah lagi namanya. Di dalam bahasa Arab itu semua disebut jad saja, kakek ke atas. Kakek nomor 7, nomor 8 disebut kakek. Juga bisa disebut dengan ayah. Nah, dan Rasulullah SAW sendiri pun pernah mengatakan itu dalam suatu perang. Beliau mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya ini adalah putranya Abdul Muttalib. Nah, walaupun seharusnya anak ibnu ibni Abdul Muttalib. Saya anaknya anak Abdul Muttalib. Kan begitu. Tapi Rasulullah langsung mengatakan anak ibnu Abdul Muttalib. Artinya kebalikannya berarti Abdul Muttalib disebut juga sebagai ayah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah dalam bahasa Arab tidak dibedakan kakek dengan kakek buyut atau dengan buyut kakek dan seterusnya ke atas. Semuanya kakek. Maka ketika menyampaikan siapa yang menghalangi kakek untuk mendapat warisan, perlu kita katakan yang pertama adalah ayah, yang kedua kakek yang lebih dekat. Nah, kemudian yang disebut kakek di sini seperti dalam hadis ini yaitu aula rajulin dzakarin, yaitu kerabat laki-laki yang terdekat, kerabat laki-laki yang terhubung kepada si mayit melalui laki-laki juga. Oleh karena itu, ayah dari ibu itu tidak masuk ke dalam bab ini. Walaupun kita menyebutnya kakek, di dalam bahasa Arab juga disebut dengan jad, kakek. Ya. Kita memanggil ayah ibu kita dengan panggilan jad, tetapi beliau tidak masuk ke dalam kelompok ahli waris dengan bagian tertentu, juga bukan asobah. Jadi masuk ke dawil arham. Berikutnya, berikut kewarisan kakek ini. Pertama, kakek memperoleh 1/6 sama seperti ayah tadi jika si mayit memiliki keturunan. Nah, kemudian kakek memperoleh sisa jika si mayit tidak memiliki keturunan. Nah, kemudian si kakek mendapat 1/6 berikut yang tersisa jika ada, jika si mayit memiliki anak perempuan. Nah, ini mirip sekali dengan kewarisan ayah tadi. Ini contoh-contohnya juga ya, ini istri. Di sini istri 1/8, anak laki-laki mengambil sisa dan kakek untuk beliau di sini 1/6 karena ada keturunan yang mewarisi. Contoh yang kedua, ahli warisnya hanya suami dan kakek, maka kakek memperoleh sisa. Nah, setelah suami mengambil setengahnya. Contoh yang berikut, ibu anak perempuan ibu. Untuk ibu di sini 1/6 karena ada anak perempuan 1/2. Ya, 1/2 karena dia sendiri dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian kakek pertama kita beri 1/6. Kenapa? Karena ada anak perempuan, ada keturunan. Nah, ketika dikalkulasikan ini ibu semuanya dijadikan 6. Ya, ibu ini dapat 1. Kemudian anak perempuan 3. Sementara kakek dapat 1 lagi. Baru totalnya 5. Totalnya baru 5. Masih ada 1 yang tersisa. Yang tersisa juga diberikan kepada kakek. Ini yang dimaksud dengan 1/6 ditambah
ditambah sisa. Nah, itulah bagian kakek. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ngopi dulu, sini juga disediakan kopi. Kita lanjut. Bagian warisan untuk nenek ya. Bagian kewarisan nenek ini eh, adalah sunnah Nabi Muhammad SAW karena pada awalnya Abu Bakar mengira tidak ada bagian untuk nenek ini. Kemudian beliau katakan tidak ada nama nenek disebut di dalam Al-Quran sampai kemudian ada sahabat lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan bagian untuk nenek yaitu 1/6. Kemudian perlu juga kita definisikan nenek yang mewarisi berbeda dengan kakek, nenek yang mewarisi itu dari kedua belah pihak, yaitu nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah atau bapak ya. Yaitu ibu-ibu kita memperoleh warisan, kemudian ibu ayah kita juga memperoleh warisan. Nah, mungkin sederhananya begini. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, di dalam bahasa Arab juga nenek itu tidak hanya khusus nenek setingkat di atas ibu kita, tetapi ke atas semuanya disebut dengan jaddah nenek ya. Jadi tidak ada nenek buyut, nenek apalah namanya. Mungkin kita dapati di Indonesia berbagai macam istilah ya. Nenek itu di atas ibu kita, di atasnya nenek nenek apa namanya? Nenek uyut, nih apalah pokoknya ada embel-embel di dalam bahasa Arab tidak. Maka semua itu disebut dengan nenek. Nenek dari kedua belah pihak itu sampai ke atas itu juga termasuk nenek yang mendapatkan warisan tetapi dengan ketentuan jika anaknya memiliki hak waris maka si nenek juga menjadi ahli waris. Nah, bisa dipahami? Jika anak nenek itu seorang ahli waris, ya, terlepas anaknya itu terhalang atau tidak, dia asobah atau zawil furud, yang penting anaknya ini kalau dia masih hidup dapat warisan nggak? Dapat. Nah, berarti si nenek itu juga dapat warisan. Jika anak dia itu tidak menjadi ahli waris, maka si nenek itu juga bukan ahli waris. Nah, mungkin kalau kita ingat lihat maaf kita lihat ininya di bagian lain ada bagian nenek ini agak nenek sebentar saya cari ada nenek. Waris ibu. Nah, nenek yang mewarisi, nah ini tadi katakanlah yang ditandai silang ini mayatnya atau si mayit, ini ibu dan ini ayah. Kemudian ini di atas kita sebut nenek, ini kakek. Hah? Oh gitu. Ini kita ulang. Share screen. Ya, nenek yang mewarisi kita. Nah ini
orang yang meninggal, Mr. X ya. Kemudian ada ibu dan ayahnya, di atasnya ada nenek, ini kakek. Sebentar. eh ini nenek, kemudian ini kakek. Ini dari pihak ibu, ini nenek dan kakek dari pihak ayah. Kemudian di atasnya lagi ada nenek lagi. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita sebut nenek nenek uyut atau nenek apa. Dalam bahasa Arab semuanya kita sebut nenek. Barangkali situasi seperti ini sudah sangat langka kita temukan. Kan tapi untuk memperjelas apa yang kita sampaikan tadi, bahwa nenek yang mendapatkan warisan adalah nenek yang anaknya memiliki hak waris. Contohnya di sini, ini adalah nenek ini tidak mendapatkan warisan yang kena tanda silang. Kenapa demikian? Karena anak nenek ini adalah kakek. Nampak kursornya jalan ya, oke. Kakek ini bukan ahli waris karena dia terhubung kepada si mayit melalui ibu. Nah, ibu ahli waris tapi kakek tidak. Nah, anak nenek ini tidak menjadi ahli waris, maka si nenek juga tidak menjadi ahli waris. Demikian juga nenek ini, karena kakek ini terhalang atau terhubung kepada si mayit melalui perempuan semua, nenek ini dan ibu. Jadi beliau bukan ahli waris. Karena beliau bukan ahli waris, bukan ashabul furud, maka otomatis ibunya atau nenek ini juga tidak termasuk yang demikian. Juga tidak menjadi ahli waris. Kita perhatikan lagi. Nah, nenek ini karena anaknya tidak ahli waris, maka dia juga tidak menjadi ahli waris. Nah, nenek ini kenapa juga demikian? Kakek ini anaknya kakek langsung ya, tapi kakek langsung ini kita lah kakek atau ayah dari ibu ini tidak mendapatkan warisan, maka ibunya, ayahnya juga tidak menjadi ahli waris. Nah, sementara kita perhatikan nenek ini, ibu dari ibu kita, ibu menjadi ahli waris, maka nenek ini dapat warisan. Tentu dengan syarat jika ibu tidak ada ya. Kemudian karena nenek ini ahli waris, orang tuanya juga mendapatkan warisan apabila yang di bawah ini tidak tidak ada atau sudah meninggal. Beliau dikatakan bagian dari ahli waris karena anaknya juga ahli waris. Nah, itu yang saya katakan tadi, nenek yang mendapatkan warisan adalah nenek yang mana anaknya juga ahli waris. Saat ini sampai ke atas, nenek ini adalah nenek yang memiliki hak waris. Walaupun hak waris mereka hanya satu, yaitu 1/6. Nah, kemudian di bagian bapak, nenek yang pertama kita adalah itu ibu dari ayahnya. Ayah kita tentu memiliki hak waris karena beliau anaknya ini dapat warisan, maka beliau juga berhak mendapatkan warisan. Itu kuncinya, nenek yang dapat warisan apabila anaknya juga ahli waris, dia juga ahli waris. Nah, karena beliau ini ahli waris, dia mendapat warisan, otomatis orang tua beliau, nah nenek level 2 beliau juga dapat warisan. Karena beliau juga ahli waris, di atasnya juga. Kalau ini sudah tidak lagi sebab terhalang oleh laki-laki. Nah, kakek ini tidak menjadi ahli waris karena dia terhubung kepada si mayit melalui perempuan. Nah, kita tengok ke kiri, ini juga ada nenek. Nenek ini ibu dari kakek. Kakek ahli waris. Karena terhubung kepada si mayit melalui laki-laki. Maka si nenek ini juga menjadi ahli waris. Sebab anaknya juga ahli waris. Demikian juga nenek ini, demikian juga nenek yang ini. Semua anak-anaknya keturunannya ahli waris dari si mayit ini.
Nah, mungkin tapi dalam faktanya mungkin kejadian seperti ini ya kalau tidak mustahil, tapi sangat jarang barangkali kita dapatkan, kecuali kalau keluarga itu punya tradisi menikah cepat ya 15 tahun menikah, 15 tahun menikah, mungkin akan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ikhwan akhwat ya tentang nenek-nenek yang memiliki hak waris. Jadi kalau kita perhatikan di bagian bapak ini ternyata lebih banyak yang memiliki hak waris dibandingkan dengan nenek di bagian ibu. Di sini hanya ada satu, dua, tiga, empat, sementara di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, begitu kita kembali. Ini nenek tadi ya. Nah, lagi. Hmm, gitu lagi. Oke, kita kembali kepada uh, ini. Nah, ini contohnya sampai di sini ada pertanyaan ikhwan dan akhwat tentang kewarisan nenek ini. Kita lanjut atau kita tengok dahulu. eh ada seorang meninggal, ahli warisnya ada ayah, suami, istri, dan kemudian nenek. Nah, eh berapa bagian ayah di sini, ikhwan dan akhwat? Ayah, suami, istri, dan nenek. Halo? Asobah. Ayah, mumtaz. Ayah asobah, ayah memperoleh sisa, suami, suami berapa bagiannya? Perempat, Ustaz. Hah? Sebentar. Suami siapa? Suami, Tengah ya. ah, Seperempat. Kok ada suami meninggal siapa Ustadz ini? yang meninggal. Maaf ya, ini ya. Ah, nah, maksudnya ini. Saya- Nah, ini dia. Yang meninggal, siapa kira-kira yang meninggal? Yang meninggal Tri. seorang Istri. istri ya, ada seorang wanita meninggal ahli warisnya ada ayah, suami, ibu dan nenek. Ayah tadi sudah dapat ya berapa ayah? Asobah, sisa. Suami Seperdua. seperdua ya betul seperdua karena tidak ada keturunan. Ibu Seperti dari keseluruhan harta atau dari sebagian? Nah, di sini keseluruhan. perhatikan kalau kita merujuk kepada fatwa Umar berarti ibu jadinya berapa? Sepertiga dari yang tersisa ya, sepertiga dari yang tersisa. Nah, bukan dari keseluruhan harta tapi dari yang tersisa karena masalahnya Umariyatain. Kalau kita berikan sebagai seperti pembagian biasa, maka bagian ayah lebih kecil daripada bagian ibu. Nah, nenek berapa bagiannya, ikhwan dan akhwat? Mahjub. Ah, ya. Nenek mahjub ya, nenek terhalang. Siapa yang menghalangi nenek? Bu. Ibu. Ibu ya. Yang menghalangi nenek adalah ibu. Nah, di nomor dua ini juga nenek terhalang oleh ibunya. Jadi
Kalaupun kita mau buat contoh, barangkali kita kembali kepada ini tadi. Nice. Nah, kita lihat kembali soal-soal yang lain. Nah, di sini ada nomor dua ini, ada anak perempuan, ada ibu, ada ibu, atau nomor tiga, ibu, ibu, ibu. Artinya i- ibu, ibu, ibu. Kemudian ibu, ayah, ibu, ibu, ayah, ayah, ayah. Ini bisa dipahami soalnya nomor tiga, ibu, ibu, ibu. Kemudian ibunya. Ini ibu, ayah, ibu. Ibu kakek kita. Ini ibu, ayah, ayah. Ibu kakek kita juga, tapi dari gimana ini ya? Ayah kita, kemudian ayahnya, kemudian ibunya. Kemudian ayah, anak, kemudian cucu perempuan. Nah, gimana ini masalah ibu, ibu, ayah, ayah? Ada berapa nenek di sini, ikhwan akhwat? Ada berapa nenek ini nomor tiga? 3. Ada tiga orang. Apakah ketiga-tiganya memiliki hak waris? Oh, Apakah kok ketiga-tiganya mewarisi atau tidak? ibu, ibu, ibu tidak dapat. Ibu, Nah, jadi kita perhatikan yang tengah ini. Ibu, ibu, ibu. Ibu yang paling tinggi kan ini ya kan? Anak ibu ini mana? Ibu yang di tengah. Ya, jadi perhatikan anaknya ahli waris atau tidak bu, eh, di antara mereka bertiga ini. Siapa di antara mereka yang anaknya juga ahli waris? Gimana? Ustaz Ibu bingung. A, Dapat warisan Ustaz. Ibu-ibu ah, ibu. yang Karena nggak ibu, ada ini. ibu-ibu ini ahli waris atau tidak? Iya, Ya, yang Ya, kedua ibu, ayah, ibu. tidak, tidak, tidak Tidak ya, tidak. Ya karena ayah ibu tidak dapat warisan. Ibu, ayah, ayah dapat Ustaz. dapat. Berarti ibu, ibu, ibu dengan ibu, ayah, ayah ini bergabung. Mereka dapat 1/6 bagi dua nanti. Ya. Nah, kemudian anak perempuan berapa bagiannya di sini? setengah, Setengah. Setengah karena dia satu orang saja. Cucu perempuan, cucu perempuan dapat apa tidak dari anak laki-laki? Anak perempuannya ada satu, kemudian ada cucu perempuan. 1/6 Ustaz. 1/6 ya, 1/6 untuk menggenapkan 2/3 barakallahu fik. Nah kemudian kalau ada sisanya ini untuk ayah. Ayah dapat 1/6 karena ada anak perempuan dan cucu perempuan. Kemudian jika ada yang tersisa maka kembali diambil oleh ayah. Mungkin sebegitu saja sampai di situ tentang ini ya, tentang nenek. Karena mungkin juga kasus nenek tidak terlalu banyak, tidak sepanjang tadi. Kita kembali kepada eh, berikutnya. Kita
Sebentar. Stop. Kita bukan di berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, setelah tadi kita bahas masalah kewarisan nenek, kita masuk kepada hak waris saudari kandung ya. Nomor 9, hak waris saudari kandung. Saudari kandung ini eh, hak waris mereka itu diatur di dalam surat An-Nisa ayat 176 ayat terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan jatah mereka itu ada 3 kondisi. Yang pertama, mereka diberi 2/3 jika lebih dari satu orang, setengah jika satu orang saja, tetapi jika terdiri atas laki-laki dan perempuan, mereka semua berbagi 2/1 hak waris saudari kandung. Kemudian juga ditambahkan oleh Rasulullah SAW, dipraktekkan oleh beliau dalam hadis tadi juga sudah saya singgung, ketika ada kasus di mana seseorang meninggal dengan ahli waris istri, kemudian ada anak perempuan, ada cucu perempuan, dan ada saudari perempuan. Nah, untuk istri diberi oleh Rasulullah 1/8, anak perempuannya setengah, kemudian cucu perempuan diberi 1/6. Kemudian untuk sisanya diberikan sebulat-bulatnya kepada saudari perempuan atau saudari kandung. Nah, maka muncullah istilah namanya asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Nah, kalau kita perhatikan juga kewarisan saudari kandung ini mirip dengan anak perempuan, cuma bedanya ditambah satu lagi, asabah ma'al ghair. Ini ketentuannya, asabah ma'al ghair, ahli waris yang hak warisnya tidak ditetapkan dengan bilangan tertentu karena keberadaan itu. Ini mungkin kita lanjut nanti, sudah kita terangkan kemarin. Nah, saudari kandung tidak mendapatkan warisan jika mendiang memiliki keturunan laki-laki dan ayah yang mewarisi. Artinya, saudari kandung ini terhalang oleh anak laki-laki dan ayah. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kewarisan tentang kewarisan saudari perempuan kandung ini dalam surah An-Nisa itu. Allah katakan yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepada engkau wahai Muhammad, maka katakanlah Allah memfatwakan dalam masalah kalalah. Kalalah itu adalah orang yang tidak memiliki keturunan laki-laki khususnya dan sudah tidak memiliki eh, ayah atau orang tua laki-laki dan seterusnya ke atas. Itulah yang disebut dengan kondisi kalalah. Nah, setelah itu baru Allah katakan ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nis. Jika seseorang meninggal dan dia tidak punya anak, dan itulah dia kondisi kalalah tadi, dan dia hanya punya seorang saudari perempuan, maka bagi saudarinya itu setengah dari apa yang dia tinggalkan. Wahuwa yarithuha, dan dia pun si laki-laki saudaranya itu pun, kalau saudarinya yang meninggal juga mewarisinya, akan mendapatkan warisan dari dari saudari perempuannya, illam yakun laha walad, jika saudari perempuannya itu juga tidak memiliki anak. Jadi saudara-saudari kita itu mendapatkan warisan dalam hal
kita atau si mayit dalam kondisi kalalah. Kalalah itu artinya tidak punya keturunan laki-laki, juga sudah tidak ada lagi ayahnya. Nah, kalau kata orang Padang itu ke bawah sudah tak berurat, ke atas tak ada pula pucuknya. Tinggal sebatang kara, artinya tidak ada keturunan laki-laki dan tidak ada ayah. Nah, dalam ketika itulah saudara-saudari dapat menerima warisan. Kemudian juga ada sedikit polemik tentang, bukan sedikit, ini menjadi persoalan besar dalam kajian faraid. Apakah kakek juga akan menghalangi saudara-saudara tersebut? Karena betul kata lafaz kakek itu tidak disebut, tetapi ada istilah tadi, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, ada kata-kata kalalah. Nah, sebahagian atau bukan sebahagian, sebahagian besar atau jumhur mengatakan kakek tidak menghalangi saudara-saudara kandung, saudari-saudari kandung, dan saudara-saudari seayah. Kakek hanya menghalangi saudara dan saudari seibu. Nah, itu yang menjadi fatwa jumhur ulama. Nah, adapun saudara kandung dan saudara seayah, menurut mereka tidak dihalangi oleh kakek. Kenapa? Karena baik saudara kandung dan saudara seayah, mereka menjadi asobah, terhubung karena terhubung dengan ayah. Nah, kakek juga terhubung kepada si mayit melalui si ayah. Jadi bisa dikatakan mereka itu sebenarnya dalam posisi yang sama, terhubung kepada si mayit melalui ayah. Nah, hanya saja kalau berkaca atau berpedoman kepada lafaz ayat, di situ yang digunakan kata-kata kalalah. Nah, kalalah tadi ya seperti kita ungkapkan tadi, seperti kata orang Minang tadi ya, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berpucuk. Dia sudah tidak punya ayah dan seterusnya ke atas, dan tidak memiliki keturunan laki-laki. Maka jika kita ambil pengertiannya secara harfiah, orang kalalah itu sudah tidak punya ayah, tidak punya kakek, dan seterusnya ke atas. Artinya kalau tidak dalam kondisi kalalah, kalau masih ada kakeknya, maka dia tidak dalam kondisi kalalah. Artinya saudara-saudara itu belum memiliki hak waris. Nah, ini kalau kita berpedoman kepada teks ayat, maka bisa dikatakan pendapat ini lebih kuat bahwa kakek menghalangi saudara-saudara semua, yang kandung ataupun yang seayah, juga yang seibu. Nah, hanya saja jumhur ulama termasuk juga Umar bin Khattab punya pandangan lain. Kenapa demikian? Karena nanti apabila kita perhatikan, pertama tadi alasan mereka karena semua saudara kandung, saudara seayah, dan kakek terhubung kepada si mayit melalui jalur yang sama. Kemudian jika kita perhatikan kepada maqasidnya, kepada konsekuensi dari kakek menghalangi saudara tadi, andai kata warisan itu diserahkan kepada kakek, kemudian si kakek meninggal, maka warisan itu akan jatuh ke tangan anak-anak kakek yang notabene adalah paman dari si mayit ya. Karena anak kakek yang lain tentu paman si mayit. Nah, jadi seharusnya paman itu lebih jauh daripada saudara. Nah, seharusnya harta warisan itu jatuhnya kepada kerabat-kerabat yang lebih dekat. Nah, ketika kakek
menghalangi saudara-saudara itu akan berakibat saudara yang seharusnya lebih dekat kepada si mayit terhalang atau akan dikalahkan oleh paman yang notabene itu juga itu lebih jauh sesungguhnya kepada si mayit. Nanti di dalam pasal asobah kita akan tahu bahwa saudara-saudara itu lebih didahulukan daripada paman. Nah, ketika kita berikan hak kepada si kakek untuk menghalangi saudara, itu akan berujung paman lebih diprioritaskan daripada saudara-saudara kandung dan saudara-saudara seayah. Nah, karena itu ini dilihat tidak sejalan dengan maqasid substansi yang menjadi tujuan hukum perwarisan itu. Maka sebahagian besar ulama mengatakan bahwa kakek tidak menghalangi saudara kandung, saudari kandung, saudara seayah, dan saudari seayah. Hanya saja kemudian mereka yang berpendapat seperti ini juga berbeda pendapat tentang bagaimana cara pembagian warisan antara kakek dan memberikan warisan kepada kakek dan saudara-saudara itu. Mungkin perlu penjelasan khusus masalah ini dan sesungguhnya ini juga persoalan paling pelik di dalam masalah faraid, dikatakan ulama begitu, sehingga tidak semua ulama-ulama zaman dahulu berani berbicara tentang masalah ini, tetapi ini suatu yang harus kita bahas sesungguhnya. Nah, adapun pendapat yang pertama tadi yang mengatakan ya sudah sesuai dengan teks ayat apa adanya, berarti persoalan mereka itu sangat simpel sekali. Berarti kalau ada kakek, saudara-saudara tidak mendapatkan warisan. Nah, kemudian juga yang menjadi argumentasi mereka untuk mementahkan pendapat yang banyak tadi, kata mereka, bahwa mereka setelah berpendapat kakek tidak menghalangi saudara-saudara, toh juga berbeda pendapat tentang bagaimana pembagian warisan untuk kakek dan saudara-saudara itu. Ini menunjukkan kelemahan pendapat mereka. Inilah argumentasi orang yang membatalkan perwarisan uh, kakek dan saudara-saudara kesampingkan dahulu. Kita anggap saja kita dengan pendapat yang pertama bahwa kakek menghalangi saudara-saudara. Ini kembali kita kepada persoalan saudari kandung tadi. Nah, sama kondisinya dengan anak perempuan bersama cucu perempuan, begitu juga halnya dengan saudari kandung dengan saudari seayah, di mana saudari kandung jika dia 2 orang atau lebih, maka dia menghalangi saudari seayah. Saudari seayah tidak mendapatkan warisan jika ada 2 orang saudari kandung, kecuali jika saudari seayah itu memiliki muasib atau ada saudara seayah yang menjadi muasibnya. Nah, ini tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan saudari kandung. Kita mulai tadi sudah saya sampaikan bagian saudari kandung itu ada 4. Pertama 1/2, yang kedua 2/3, kemudian asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Kita mulai dengan asabah bil ghair, itu jika tidak ada keturunan yang memiliki hak waris, ya, laki-laki atau perempuan. Nah, kalau ada keturunan laki-laki maka saudari kandung tidak dapat sama sekali. Tapi jika yang ada adalah keturunan perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan, saudari kandung menjadi asabah ma'al ghair. Tetap tidak dapat 1/2, tetapi mendapat bagian yang lain. Kemudian tidak ada ayah, kakek, ya menurut mazhab ini, dan seterusnya ke atasnya. Sementara menurut jumhur tadi, ada perbedaan pendapat tentang kakek. Adapun tentang ayah, ini semuanya sepakat kalau saudara kandung seluruhnya tidak dapat warisan, saudara seayah seluruhnya tidak dapat warisan, juga saudara seibu tidak dapat warisan jika ada ayah. Nah,
Kemudian jika ada saudara kandung laki-laki, maka saudari perempuan tidak mendapatkan setengah tapi menjadi asabah bil ghair. Nah, jika ada saudari kandung yang lain, maka dia tidak dapat setengah tapi 2/3. Nah, seperti ini. Jika seseorang meninggal dengan ahli waris ada ibu, ada saudari kandung, ada saudara seayah. Nah, ibunya akan dapat berapa di sini, ikhwan dan akhwat? Kita kejarkan aja udah waktunya. Ibunya dapat seperenam ya. Karena ada dua orang saudara. Seperenam, saudari dia menjadi asabah. Saudari kandung karena dia sendiri, tidak ada ayah, tidak ada anak perempuan, tak ada anak laki-laki, dan dia hanya satu orang saja, dia dapat setengah. Nah, ini contohnya, ini orang yang meninggal, ini saudari perempuan, ini saudari laki-laki, anak perempuan. Nah, kapan dia dapat warisan? Pertama, anak-anak harus tak ada dan seterusnya ke bawah. Ayah dan kakek juga sudah meninggal. Kemudian saudara laki-laki tidak ada. Nah, barulah saudari perempuan ini dapat setengah dia. Nah, harus nggak ada. Kalau ada ini dia nanti dapat 2/3. Kalau ada saudara laki-laki dia dapat asabah bil ghair. Nah, kita lanjut. Saudari kandung mendapat 2/3 jika dia lebih. Ini sama tadi. Jika mendiang tidak punya keturunan yang kemudian jika si mayit juga sudah tidak punya ayah, kakek dan seterusnya ke atas, si mayit juga tidak punya saudara kandung laki-laki karena kalau punya dia jadi asabah bil ghair, kemudian mereka harus berjumlah 2 atau lebih. Nah, ibu 3 orang saudari kandung, kemudian ada saudara seayah. Nah, sama seperti tadi. Nah, inilah mereka berdua dapat 2/3. 2 orang, 3 orang, atau berapapun jumlahnya mereka dapat 2/3. Nah, kalau ada ini, mereka ada anak laki-laki, mereka tidak dapat warisan. Jika ada anak laki-laki, mereka tidak dapat warisan. Asabah bil ghair, jika tidak ada keturunan yang mewarisi, keturunan laki-laki, ingat ya, keturunan laki-laki. Kalau ada keturunan perempuan, mereka masih punya kesempatan. Nah, jika sebelum-sebelumnya itu keturunan laki-laki dan perempuan, di sini untuk menjadi asabah bil ghair cukup tidak ada keturunan laki-laki. Tidak ada ayah dan kakek, ya. Kemudian ada seorang atau lebih saudara kandung laki-laki sebagai muasib. Nah, inilah contohnya. Anak perempuan, ibu, saudari kandung, dan saudara kandung. Kemudian ada istri. Ini contoh ya. Nah, ini contoh yang lain. Suami, 2 orang saudari kandung, 2 orang saudara kandung, kemudian nenek. Nah, mereka menjadi asabah bil ghair. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini contoh ininya. Kalau kita bikin ranjinya atau kita petakan, ini anak laki-laki harus meninggal. Ini juga cucu laki-laki harus nggak ada. Ini mungkin mereka masih ada. Nah, ini mungkin mereka masih ada. Ini saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara perempuan. Ayah juga harus sudah meninggal. Demikian juga dengan kakek. Maka dalam posisi seperti ini, saudari perempuan bersama saudara laki-laki menjadi asabah bil ghair. Mereka menjadi asabah bil ghair. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan 1/6, ibu dapat 1/6, kemudian sisanya untuk mereka bertiga. Sisanya untuk mereka bertiga. Nah, 2 bagi, ini 2 masing-masing 1. Kemudian asabah ma'al ghair. Ingat, ini juga tidak ada keturunan laki-laki. Laki-laki yang memiliki hak waris, kemudian tidak ada ayah atau kakek dan seterusnya ke atas. Kemudian tidak ada saudara kandung laki-laki sebagai muasib. Karena kalau ada, maka saudari
kandung menjadi asabah bil ghair. Judul kita adalah asabah ma'al ghair, bukan bil ghair. Kemudian ada keturunan perempuan yang menjadi ahli waris seperti anak perempuannya. Nah, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, maka si saudari kandung ini menjadi asabah ma'al ghair. Disebut ma'al ghair karena anak perempuan ini ya tetap dia sendiri, ibu tetap sendiri, dia juga sendiri, tidak bergabung. Maka disebut ma'al ghair. Kita ingat kalau dipetakan seperti ini. Nah, anak laki-laki, cucu laki-laki harus sudah tidak ada. Kemudian ini juga tak ada. Kemudian ini juga tidak ada. Nah, boleh ada anak perempuan saja atau cucu perempuan saja atau dua-duanya, tidak masalah. Yang penting mereka jadi asabah jika ada keturunan perempuan dan tidak ada keturunan yang laki-laki dan tidak ada mu'assib. Ya. Kalau ada mu'assib mereka jadi asabah bil ghair. Kalau ada ayah mereka terhalang. Ada kakek mereka terhalang menurut Imam Ahmad. Kemudian menurut pendapat lain tetap dapat warisan tapi dengan bagian yang lain. Nah, masing-masing dapat satu ya, berbagi rata. Kalau dia sendiri semua untuk dia. Nah, begitu juga ini tetap dapat bagian sebagai asabah ma'al ghair. Nah, tetap. Nah, begini juga tetap jadi asabah ma'al ghair. Nah, inilah contoh-contoh kasusnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu karena waktunya sudah lewat juga nih Ustaz ya. Insya Allah besok lanjutkan ada satu lagi bahas tentang hukum asabah dan teknis atau perhitungan faraidnya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, waktunya barangkali sudah lewat ini, mohon maaf agak kepanjangan. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan silakan Ustaz Hasan. Baik, Ustaz, sebelumnya bisa dimatikan dulu share screen-nya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Indra yang telah menyampaikan materinya dengan sangat bagus. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa kita aplikasikan dan juga kita gunakan ya pada pembagian harta kita nanti insya Allah. Baik, kita tutup kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.